Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Kalista Mutiarani. Membuat video ini bertujuan untuk pemenuhan ujian tengah semester dari mata kuliah Teknologi Fermentasi. Yang akan saya sampaikan terkait pemanfaatan teknologi fermentasi bakteri asam laktat pada produk pangan serta pengaplikasian CRISPR-nya. Langsung ke video aja ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Next. Pemanfaatan teknologi fermentasi bakteri asam laktat pada produk pangan serta pengaplikasian CRISPR-nya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu fermentasi. Fermentasi merupakan proses yang dimana pembuatannya dilakukan dengan adanya penggunaan kultur massal mikroorganisme. Fermentasi juga dapat diartikan sebagai proses penguraian senyawa-senyawa organik yang dapat mengubah substrat menjadi produk baru. Lalu hasil akhir dari fermentasi ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu biomasa, yang dimana hasilnya itu berupa sel itu sendiri. Dan yang kedua adalah produk fermentasi yang dihasilkan dari hasil metabolit mikroorganisme itu sendiri. Lalu kunci utama fermentasi ada dua. Yang pertama mikroorganisme dan yang kedua substrat. Nah, substrat inilah yang akan menjadi media atau sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Penggunaan substrat atau media fermentasi ini harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik dari mikroorganisme. Optimalisasi pemenuhan nutrisi akan berpengaruh terhadap produk akhir, di mana semakin terpenuhinya nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, maka produk akhir pun akan semakin baik pula kualitasnya. Ada berbagai manfaat dari proses fermentasi ini. Yang pertama yaitu pengawetan, di mana proses fermentasi dapat memperpanjang daya simpan. Yang kedua dapat meningkatkan cita rasa. Yang ketiga dapat memberi tekstur yang berbeda daripada produk awalnya. Dan juga fermentasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi dari produk pangan. Lalu selanjutnya ada penjelasan tentang bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat bersifat probiotik. Nah, probiotik sendiri yaitu dapat menjaga tubuh dari infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Nah, bakteri asam laktat juga dapat ditemukan di dalam mulut manusia, saluran pencernaan, di vagina, dan di produk susu, daging, maupun sayuran. Lalu, bakteri asam laktat ini banyak dimanfaatkan pada proses fermentasi pangan, seperti keju, yogurt, acar, kumis, dadi, dangke, tempoyak, sauerkraut, kimchi, dan banyak lainnya. Nah, kumis ini yaitu yogurt tapi berbahan dasar dari susu kuda. Lalu ada dadi. Dadi ini yogurt khas dari Minangkabau yang berbahan dasar dari kerbau yang sekarang sudah mulai diganti menjadi susu sapi. Lalu ada dangke. Dangke ini teksturnya seperti tahu, namun rasanya mirip dengan keju. Dangke ini adalah pangan fermentasi khas Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Lalu tempoyak. Tempoyak ini bahan dasarnya dari durian. Dan tempoyak ini dia cukup populer di daerah Palembang, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Lalu ada beberapa bakteri asam laktat yang biasa dipakai untuk fermentasi seperti Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, dan Lactobacillus acidophilus. Seiring perkembangan zaman, bakteri asam laktat ini karena dia banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali dimanfaatkan untuk fermentasi produk pangan, maka para peneliti pun terus melakukan penelitian tentang bakteri asam laktat untuk meningkatkan kualitas dari bakteri asam laktat itu sendiri. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengedit genom dari bakteri asam laktat tersebut dengan metode CRISPR atau Cas9. CRISPR sendiri yaitu kependekan dari Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Protein 9 atau yang biasa disebut CRISPR atau Cas9.
Pengaplikasian genome editing bakteri asam laktat dengan CRISPR atau Cas9, inang dari bakteri asam laktat akan kebal terhadap fag karena adanya pembelahan urutan spesifik dari DNA fag. Nah, sistem CRISPR atau Cas9 ini dia dapat membangun dinding yang tak dapat dihancurkan oleh fag ketika terpapar oleh fag. Lalu strain ingin mengintegrasikan urutan pendek dari penyerbuan fag sebagai spacer. Penambahan spacer baru hanya terdeteksi di CRISPR 1 dan 3, tidak terdeteksi di CRISPR 2 dan 4. Lalu setelah transkripsi lokus CRISPR yang mengandung kode genetik yang tadi akan diproses lebih lanjut. cRRNA rantai tunggal dengan struktur kedua yang bergabung dengan kompleks Cas atau Cas-CADE untuk membentuk efek CRISPR nukleoprotein kompleks atau yang disingkat cRRNP. Nah, fungsi cRRNP ini sebagai endonuklease dipandu oleh cRRNA. Dan itulah kenapa inang bakteri asam laktat dapat kebal terhadap fag. Lalu, ada manfaat dari genome editing bakteri asam laktat, yaitu memperbaiki kandungan nutrisi dalam pangan seperti produksi vitamin, lalu kualitas organoleptik seperti pembentukan rasa atau fungsi teknis seperti pembentukan polisakarida. Sekian video pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.